Sebelum lanjut, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena setiap jam 6 sore, akan ada cerita horor baru yang bikin kamu merinding sampai tidur tak tenang. Simak cerita ini sampai habis, karena kamu akan tahu, tidak semua yang hilang akan kembali ke dunia yang sama. Namaku Irwan. Aku seorang pemuda biasa dari desa kecil di Jawa Tengah. Suatu hari, aku diajak temanku, Wira, untuk mencari kayu bakar ke dalam hutan yang berada di pinggiran desa. Hutan itu sudah lama dianggap angker oleh warga. Tapi karena aku butuh uang tambahan dari hasil jual kayu, aku nekat ikut. Hari itu langit mendung. Kami masuk hutan sekitar jam 2 siang. Awalnya biasa saja, tapi makin masuk ke dalam, suasana berubah. Sunyi. Tak ada suara burung, jangkrik pun tak terdengar. Lalu Wira bilang, ingin buang air sebentar. Aku menunggu di dekat pohon waru besar. Entah kenapa, rasa kantuk tiba-tiba menyerangku. Aku duduk, lalu entah bagaimana, aku tertidur. Ketika aku terbangun, Wira sudah tak ada. Tapi yang aneh, suasana hutan berubah drastis. Jalan setapak yang tadi kami lewati, kini menjadi jalan berbatu rapi. Dan di kejauhan, tampak perkampungan kecil yang tak pernah kulihat sebelumnya. Aku berjalan ke sana. Kampung itu terlihat bersih, rapi, tapi sepi. Warganya berpakaian serba putih. Mereka tersenyum, ramah, namun tak ada suara. Bahkan anak-anak pun bermain dalam diam. Seorang lelaki tua menyambutku. Katanya, aku dipersilakan beristirahat di rumahnya. Ia menyuguhkan makanan, tapi aku menolak karena rasanya aneh, hambar. Ia hanya tersenyum. Aku bertanya, kampung ini namanya apa? Ia menjawab, kami tidak memberi nama, tapi tempat ini aman untukmu. Di sini kamu akan tenang. Aku mulai merasa ada yang tidak beres. Malam harinya aku mendengar suara azan, tapi suaranya seperti diputar mundur. Saat ku intip jendela, semua warga berdiri menghadap ke arah yang bukan kiblat. Tubuh mereka seperti tidak memiliki bayangan, dan kakinya tidak menyentuh tanah. Aku panik. Keesokan harinya, aku pura-pura berpamitan. Lelaki tua itu tersenyum. Kalau kamu bisa menemukan jalan keluar, maka kamu memang belum jadi milik. Aku lari tanpa arah, tapi setiap jalan yang kulalui selalu kembali ke rumahnya. Sampai akhirnya aku menangis dan membaca doa pelan-pelan. Semua doa yang kuingat dari kecil. Tiba-tiba, semua jadi gelap. Saat aku membuka mata, aku sudah berada di pos ronda dekat hutan desa. Badanku kotor dan kurus. Aku langsung pulang ke rumah. Tapi, saat aku tiba di depan rumah, semua berubah. Cat rumah berbeda. Ibuku yang membuka pintu teriak histeris melihatku. Tuhan, itu Irwan, kamu udah mati 5 tahun lalu. Aku terpaku. Ayahku keluar, tua dan sudah bungkuk. Adikku sudah besar, dan di ruang tamu ada foto besar. Fotoku dengan tanggal wafat 5 tahun lalu. Aku hanya hilang 2 hari menurutku, tapi di dunia ini, aku hilang 5 tahun. Dan yang paling menyeramkan, malamnya aku tidur dan mimpi kembali ke kampung putih itu. Lelaki tua tadi berkata, kamu boleh pulang Irwan, tapi kami akan selalu menunggumu kembali. Sampai sekarang, setiap malam Jumat, aku masih bermimpi berada di kampung itu. Seorang pendaki gunung tersesat dan masuk ke kampung yang bukan milik manusia. Saat ia kembali ke dunia nyata, waktu telah berlalu 5 tahun, dan dunia sudah tak sama lagi.